Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline, dan dalam segmen kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas trending topik. Kita akan melihat ya Gemma, ada apa untuk trending pencarian hari ini. Oke pemirsa, kita akan langsung melihat ya. Ada dua informasi di grafik yang sudah kami rangkum ya. Informasi yang masih menjadi pencarian dari publik ini terkait dengan OTT Wamenaker. Karena hari ini infonya KPK baru akan merilis ya. Apa status Wamenaker ini ketika sudah ditangkap OTT kemarin. Kemudian juga yang kedua terkait dengan royalti musik yang masih menjadi bahasan karena kemarin para musisi dipanggil ke DPR ya Jessica. Untuk melakukan diskusi ya terkait dengan royalti supaya nggak ada yang takut-takut lagi nih untuk memutarkan lagu. Dan langsung saja ya pemirsa, kita bahas terkait dengan trending pencarian pada hari ini dalam Newsline Trending Topik. Dan selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan sejak Rabu hingga Kamis dini hari. Ini merupakan OTT kelima ya pemirsa dari KPK di tahun 2025. Nah, untuk yang kelima kali ini adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel menjadi satu dari 10 orang yang diamankan. Noel sendiri diamankan di rumah dinasnya di kawasan Jakarta. Berdasarkan informasi yang beredar, ini Noel bersama dengan Direktur Bina Kelembagaan Kesehatan Keselamatan Kerja Kemnaker, Heri Susanto juga turut diamankan. Nah, KPK menyebut Noel ditangkap atas kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikasi PJK3 atau Perusahaan Jasa Keselamatan Kesehatan Kerja. Dan hingga Jumat pagi, KPK belum mau merinci terkait dengan kronologi OTT, jumlah orang yang diamankan, serta barang bukti yang disita, termasuk detail kasusnya. Jadi KPK belum gelar konferensi pers nih Jessica terkait dengan status Wamenaker ini akan seperti apa? Jadi KPK ini baru akan menggelar konferensi pers terkait dengan kasus OTT tersebut usai merampungkan seluruh tahap pemeriksaan awal terhadap para pihak yang diamankan. Rencananya sih katanya hari ini ya konferensi pers akan dilaksanakan, tapi kita sama-sama nantikan nih pemirsa terkait dengan konferensi pers yang akan disampaikan oleh KPK terkait dengan kronologi, berapa banyak yang diamankan, dan juga siapa saja yang terlibat, dan juga bagaimana terkait dengan status hukumnya. Karena itu yang paling ditunggu-tunggu. Nah, tapi pemirsa, selain mengamankan belasan orang, hingga Jumat pagi nih sampai hari ini dari operasi tangkap tangan, total kendaraan disita ini ada 22 unit dengan rincian 15 mobil dan 7 motor. Nah, ini dia pemirsa, kita lihat bersama, ini adalah visual kendaraan yang disita pihak KPK. Jadi seluruh kendaraan ini sempat dipamerkan KPK di depan lobi gedung KPK sebelum akhirnya dibawa ke area parkir. Nih, kita ngelihat ini banyak banget, ada 22 unit, udah kayak showroom otomotif. Kalau dilihat ini ada 2 motor Ducati pemirsa yang Anda saksikan saat ini. Kemudian tadi ada beberapa unit mobil lainnya. Ini kalau dilihat dengan jelas, oh ini masih bagus banget ya kondisinya ya. Dan ini lagi-lagi yang menjadi sorotan karena ini kan masuknya motor sport, motor gede ya, moge ya. Kemudian pemirsa, tidak hanya motor, ini juga ada Toyota Corolla Cross, Nissan GT-R Palisade, kemudian ada Suzuki Jimny, ada Vespa, ada CR-V. Kemudian nggak cuma itu aja pemirsa, ternyata ada Jeep, ada Hilux, ada Mitsubishi Xpander, kemudian ada Stargazer dan juga BM, Ducati dan juga Pajero. Ini Ducatinya banyak banget nih Gemma. Kamu ada nggak Ducati satu di rumah? Kebetulan belum ada ya. Kita nunggu lelangnya aja gimana
gimana? Karena Oh, biasanya nanti dilelang biasanya nanti nih. dilelang. Ya udah deh, kalau kamu nunggu Ducati, saya nunggu Palisade-nya aja kali ya. Ya tuh bener-bener kayak showroom mobil second ya, tapi Iya. masih mulus-mulus banget kondisinya. Tuh dijajarin di depan KPK. Iya pemirsa, jadi kalau tadi yang Anda lihat di visual itu adalah Ducati yang disita KPK. Nah ini dia yang seperti showroom otomotif. Tadi juga sudah terlihat adalah beberapa mobil lainnya yang sudah disita. Itu ada 22 unit ya, semua totalnya. Iya. Kalau dilihat-lihat mobilnya nggak ada yang LCGC ya? Nah nggak ada, semuanya mobilnya Oh, mobil mewah ya? premium, mewah semua. Oke, nah kita akan dengarkan langsung nih Jessica. Seperti apa sih statement dari juru bicara KPK Budi Prasetyo terhadap OTT dari Wamenaker ini? 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2. Ya, dalam kegiatan tangkap tangan ini tim juga mengamankan 14 orang dari beberapa lokasi baik di Jakarta, Tangerang, Depok dan sekitarnya. Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk nanti ditetapkan status hukumnya. Mengenai kronologi kegiatan tangkap tangan, konstruksi perkara, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Ya, betul. Ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Ya. Nanti kami detilkan ya. Berapa? Kenapa? Ya, kendaraan ini kan sebagai barang bukti ya, dan sekaligus tentunya sebagai langkah awal nanti untuk aset recovery dalam penanganan perkara ini. Mas apa? Untuk uang, ada sejumlah uang yang memang diamankan ya dalam kegiatan tangkap tangan ini, namun jumlahnya berapa belum bisa kami sampaikan saat ini ya, masih dihitung. Ya. Kendaraan di dalam. Ya, semua pihak yang diamankan dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Total ada berapa Mas? Selain Noel yang diperiksa? Total yang diamankan sampai dengan saat ini ya, ada 14 orang. Nah, kemudian pemirsa ini menyikapi wakilnya yang diamankan, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan prihatin dan menyayangkan dugaan tindak pidana korupsi yang kini tengah diproses oleh KPK. Meski menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi, Yasirli menyebut sebagai pukulan berat bagi keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan. Dan kita akan melihat ya, kalau kemarin sudah ada konferensi pers ya Jessica dari Ketenagakerjaan terkait dengan respons Pak Menterinya dari Prof Men terkait dengan penangkapan OTT wakilnya. Apakah langsung akan diganti ya? Kalau sudah itu yang menjadi pertanyaan sih, kira-kira ini akan ada reshuffle atau seperti apa? Itu kan yang mulai beredar. Tapi pemirsa, kalau kita balik lagi nih, sejak dilantik 10 bulan lalu, Yasirli itu mengaku sudah fokus melakukan pembenahan di berbagai aspek, terutama terkait dengan integritas, kemudian ada profesionalisme dan juga perbaikan layanan. Dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo terkait dengan zero tolerance terhadap perilaku koruptif, Yasirli mengungkapkan kalau dirinya sudah meminta seluruh pejabat dan jajaran Kemnaker untuk menandatangani fakta integritas. Ia juga menambahkan siap nih mencopot orang di kementeriannya kalau terbukti melakukan tindakan korupsi. Jadi kalau dari sini sudah ada faktanya, kemudian sudah siap untuk dicopot, berarti Wamen ini akan kosong ya jabatannya. Tapi kita akan tunggu dulu karena ada konferensi pers KPK pada sore hari ini ya. Dan juga sebagai langkah pencegahan, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan rotasi pegawai yang menjabat lebih dari 4 tahun di posisi yang sama, memperbaiki proses layanan agar lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi sejumlah regulasi terkait pelayanan dari K3. Kita akan melihat bagaimana respons dari Menakar berikut ini. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan.
sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap. Nah, pemirsa, Presiden Prabowo sebelumnya juga menyebut kalau kasus korupsi adalah masalah besar bagi bangsa Indonesia. Bahkan Prabowo mengakui setiap eselon birokrasi dan institusi pemerintahannya tak luput dari masalah korupsi. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia. Dan sekarang kita akan melihat ya, Gema dan pemirsa, bagaimana kegeraman warganet ini terhadap berita OTT yang ternyata kena ke Wamenaker nih, sangat disayangkan ya dengan kondisi kerja yang saat ini. Langsung saja pemirsa kita lihat, ini ada beberapa komentar dari Facebook. Yang pertama dari Imong yang menyampaikan, usut pejabat yang banyak gaya hidupnya serba mewah, uang itu beli dari mana hasilnya? Iya, pertanyaan seluruh publik ya, karena melihat tadi ada sitaan motor Ducati, ada mobil-mobil mewah, dari mana uangnya? Apakah pure dari gaji saja cukup beli mobil sebanyak itu? Nah, kemudian juga dari komentar Agnes Dwi yang mengatakan, makanya Indonesia itu kaya budaya, kaya segala macam, dari tabung gas, tambang emas, tambang timah, kelapa sawit, bahwasanya Indonesia itu pejabatnya korupsi, berlomba-lomba jadi pejabat pada korupsi. Jadi kaya untuk akan sumber daya alamnya, tapi kaya juga untuk perut. Oke, itu benar-benar geram ya. Kemudian ada komentar lainnya dari Brewok, wow jauh nih, dari Manchester. Katanya gini, enak para pejabat yang korup nantinya juga mendapatkan remisi. Aduh, karena itu semua sebetulnya adalah hak dari Presiden. Kita ya nunggu tahun depan 17 Agustus lagi ya, ada remisi lagi tuh biasanya. Nah itu kita kembalikan lagi lah ya kepada pemerintah. Selanjutnya dari mana nih, Gema? Ini dari Erinda yang mengatakan harusnya yang menyuap dari lembaga, PT, pengusaha pribadi disebutkan juga biar tahu rentetannya dalam bidang apa. Memang biasanya kalau dari KPK yang terlibat even swasta pun tetap harus akan diusut ya nantinya. Betul sekali. Dan pemirsa, selanjutnya ini dari komentar dari Dio Mayasis. Kemana-mana menyebut dirinya aktivis, sudah reformis, bagian dari pelaku reformasi 98. Tapi setelah melihat dan juga telah menjadi pejabat publik, tingkah dan kelakuannya lebih-lebih dari pejabat-pejabat Orba. Ini kayaknya juga sesuai dengan updatean Wamenaker di Twitter, kemudian dari beberapa media sosial sebelum-sebelumnya ya. Ketika lagi menangani kasus waktu itu ya, jadi harusnya mengimani apa yang diketik ya. Jadi kita akan melihat pemirsa bagaimana nantinya tindakannya dan juga konferensi pers dari KPK yang akan dilaksanakan pada sore ini. Apa status dari Wamenaker yang sudah di-OTT oleh KPK. Dan pemirsa, Newsline masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.